Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Pada pagi hari ini Kamis tanggal 3 Desember 2020, mahasiswa saya akan ujian dengan 5 buah soal. Mahasiswa Persada Bunda melalui online atau classroom yang sekarang ini di Zoom, melalui Zoom. Nah, pertanyaan yang saya berikan nanti, pertama khusus ini tentang ilmu perbandingan agama, karena terdiri dari 50-50, separuh non muslim, separuh muslim. Nah, pertanyaan yang pertama, Islam dan Kristen sama-sama mengenal istilah khitan, poligami, dan binatang-binatang yang haram dimakan. Nah, kalau di dalam Kristen berdasarkan Bible, poligami itu dikenal istilahnya di dalam kitab Raja-Raja 11, 1 Raja-Raja 11 pasal 11 ayat 3 yang bercerita tentang poligaminya Salomo atau Nabi Sulaiman, juga tentang poligami Nabi Musa, juga tentang poligami Abraham, Nabi Ibrahim, juga poligaminya David, King David atau Nabi Daud. Akan tetapi di dalam ayat itu yang jelas dinyatakan 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3. Nah, 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3 dinyatakan poligaminya Salomo atau Sulaiman itu dengan 1000 istri. Nah, 700 atau 700 radingna, artinya ada 700 istrinya. Nah, 300 dari kalangan rakyat biasa, 300 dari rakyat biasa, 700 dari orang-orang istana, artinya orang bangsawan. Oke. Kalau dalam Islam, poligami itu ada informasinya di dalam surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa ayat 3 yang menyatakan nikahilah olehmu wanita yang baik-baik, jumlahnya 2 sekaligus, 3 sekaligus, bisa 4 sekaligus. Nah, artinya dalam waktu yang bersamaan. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nah, boleh 2, 3 dan 4. Akan tetapi jika kamu miskin, istrimu cukup 1. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu miskin atau kamu kurang bisa mengendalikan mereka, cukup 1 saja. Surat An-Nisa. Nah, kemudian yang kedua, saya akan menanyakan kepada mahasiswa saya, tuliskan doa sebelum makan menurut agama masing-masing. Nah, kalau di Kristen doanya dalam bahasa Batak, umpamanya mau makan saipa-supa-suma si panganonon jala si pargogo tupa matangku, amin. Ya Tuhan, berkatilah saipa-supa-suma, ya Tuhan berkatilah makanan ini. Jadi pas-pasu itu artinya diberkati. Saipa-supa-suma si panganonon, ya Tuhan berkatilah makanan ini untuk menguatkan seluruh batang tubuhku, amin. Nah, tuh. Kalau Islam tentu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini sebetulnya pelajaran anak SD SMP ini. Tapi saya ulang lagi, dikombinasikan dengan yang lain di tingkat mahasiswa. Doa mau makan dan mau tidur. Ya, saya tulisnya di sini terlupa tadi. Doa, tuliskanlah doa sebelum makan dan sebelum tidur.
sebelum tidur menurut agama masing-masing, karena 50-50 ya, separuh Kristen atau separuh non Muslim, separuh Muslim mahasiswanya itu. Jurusannya ini adalah jurusan akuntansi. Ya, perguruan tinggi Persada Buddha Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Nah, kemudian tulislah yang ketiga, tulislah 13 sifat yang wajib bagi Tuhan, tapi artinya saja. Misalnya kudrat, apa artinya? Iradat, apa artinya? Jadi yang 13 itu mulai dari wujud sebetulnya. Wujud kidam baqo mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan ilman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, itu artinya saja ditulis. Ya, mengingatkan mahasiswa saya kepada pelajarannya waktu SMP atau waktu SMA. Karena sekarang tidak ada lagi di dalam kurikulum SMP SMA. Jadi saya ulang-ulang. Yang keempat, tuliskanlah 5 keberuntungan orang-orang yang beragama dibandingkan dengan orang yang tidak beragama. Orang beragama yang beragama bertuhan dibandingkan dengan yang tidak bertuhan. Nah, tuliskan 5 keberuntungan orang-orang yang bertuhan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan. Karena ini untuk menjawab persoalan zaman sekarang, lagi bangkit-bangkitnya ateisme di seluruh dunia. Orang-orang agnostik dan orang-orang ateis bangkit. Itulah orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Yang kelima, di dalam buku The Choice, karangan Ahmad Deedat, ada istilah combat kit. Kutiplah 5 poin dari combat kit tersebut. Boleh di awal, boleh di akhir. Boleh combat kit paling awal, di paling awal, paling akhir, di paling akhir. Paling akhir 5, paling akhir dari combat kit itu. Karena Ahmad Deedat ini telah berdialog dengan non-muslim dan orang-orang ateis. Beliau dikagumi oleh dunia dan beratus ribu orang mengirim surat kepada beliau ucapan terima kasih, di mana dunia Eropa selama ini tak mengenal Islam melalui Ahmad Deedat, lalu mengenal dan mengenal pula dasar-dasar keyakinan mereka di dalam Bible. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini yang berkaitan dengan pertanyaan saya untuk UTS, ulangan tengah semester, dengan mahasiswa saya di Persada Buddha. Nah, ini persoalnya memang sifat umum, tapi saya bahas lagi lebih mendalam di kelas. Nah, kalau pertanyaannya bersifat umum, karena ini terkait dengan kajian ilmiah. Kalau lebih detail lagi, nanti mahasiswa dalam menjawab soal ini terpaksa dia melihat buku kalau terlalu detail. Tapi dengan kerangka dasar secara umum ini, saya hanya ingin melihat pola pikirnya dan menjemput kembali ingatan mereka kepada pelajaran sebelumnya, yakni ketika dia di SMP dan SMA. Demikianlah, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua.
Waktu ujian ini jam 8, sekarang pukul 7.48. 2 menit lagi ujian itu akan dimulai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya. Nah, itu dia. Jadi ujian tengah semester ini dilakukan pada pertemuan yang ke-8, karena jumlah pertemuannya semuanya 16 itu sudah termasuk ujian akhir semester. Ujian tengah semesternya sampai 8 pertemuan. Karena masalah Corona COVID-19 ini, saya tidak datang ke kampus, saya hanya melalui rumah saja. Nah, semoga mahasiswa juga yang di rumah melalui HP atau laptop menurut daerah masing-masing. Kendalanya dengan kuliah online ini, kadang-kadang lampu mati di tempat mahasiswa atau di tempat saya. Kadang-kadang lampu mati. Kendala yang berikutnya, kadang-kadang sinyal lemah di tempat mahasiswa atau di tempat saya sinyal lemah. Nah, jadi kendala-kendala seperti ini saya tanggulangi melalui pembuatan makalah. Jadi mahasiswa yang di dalam kota bukan baru, hanya mengirim makalah kepada saya diantar ke rumah. Bagi yang jauh, dia masukkan ke Classroom ya, Google Classroom, atau dia masukkan ke email saya. Banyak yang memasukkan ke email, karena mahasiswa Persada Bunda ini pada umumnya orang-orang yang bekerja, terutama yang mengambil kelas sore dan malam. Nah, ini umumnya orang yang bekerja. Tapi ada juga yang ngambil kelas pagi, itu orang yang bekerja karena kerjanya sore dan malam. Ada polisi yang kuliah, ada pegawai Telkom, ada pegawai bandara, dan banyak sekali. Pokoknya mereka itu sudah bekerja, apakah itu pegawai negeri atau swasta. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semoga Allah meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.